Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum di lembaga pendidikan. Kurikulum adalah rencana pendidikan yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kurikulum di lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi siswa. Kurikulum dapat mengembangkan potensi siswa karena menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk pembelajaran. Memungkinkan siswa untuk fokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, kurikulum dapat menanamkan nilai-nilai moral pada siswa. Kurikulum dapat menanamkan nilai-nilai moral pada siswa karena ia tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan sikap. Melalui berbagai mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembelajaran berbasis proyek, siswa diajak untuk memahami pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Yang ketiga, kurikulum dapat memberikan pengetahuan kepada siswa. Kurikulum berfungsi sebagai kerangka kerja yang terstruktur untuk pembelajaran, memberikan pengetahuan kepada siswa melalui berbagai komponen yang saling terintegrasi. Dengan menyusun tujuan pembelajaran, materi, metode pengajaran, dan evaluasi, kurikulum memastikan bahwa siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sistematis dan terarah. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi kurikulum di lembaga pendidikan. Organisasi kurikulum adalah struktur atau sistem yang mengatur bagaimana kurikulum disusun, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam suatu lembaga pendidikan. Ini mencakup penentuan tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode pengajaran, serta penilaian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses pendidikan berlangsung secara efektif dan terarah, serta sesuai dengan kebutuhan siswa dan standar PENA. Selanjutnya, langkah-langkah dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah proses sistematis dalam merancang, mengembangkan, dan mengorganisir konten pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kedua yaitu pelatih guru. Pelatih guru adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi guru melalui pelatihan, pendampingan, dan bimbingan. Ketiga yaitu pengadaan sumber belajar. Pengadaan sumber belajar adalah proses untuk mengidentifikasi, memilih, dan menyediakan berbagai bahan atau alat yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Keempat yaitu implementasi pembelajaran. Implementasi pembelajaran adalah proses di mana rencana pembelajaran yang telah diterapkan di kelas. Kelima yaitu evaluasi penilaian. Maksudnya adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan informasi tentang hasil belajar siswa. Keenam yaitu monitoring. Artinya pengawasan atau pemantauan terhadap sesuatu. Yang terakhir yaitu revisi atau perbaikan elemen-elemen kurikulum yang sudah ada. Materi selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia. Bisa kita lihat dari gambar ini, bagaimana proses perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dari tahun 1945 sampai tahun 2015. Kita jelaskan salah satu kurikulum pendidikan di Indonesia, yaitu kurikulum tahun 2013. Kurikulum tahun 2013 ini memiliki beberapa ciri-ciri yaitu: pertama, menggunakan pendekatan tematik integratif dengan tema dan subtema yang disajikan dalam bentuk buku. Kedua, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah dengan langkah-langkah mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan dari guru ke siswa.
Ketiga yaitu menekankan pada pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Itulah ciri-ciri dari kurikulum tahun 2013. Nah, selanjutnya apa saja masalah dari pengembangan kurikulum pendidikan ini? Yang pertama yaitu pembelajaran inklusif. Tantangan pengembangan kurikulum pembelajaran inklusif terletak pada upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang dapat mengakomodasikan keberagaman dan potensi setiap peserta didik, termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau kebutuhan khusus. Salah satu tantangan utama adalah merancang materi pembelajaran yang dapat diakses oleh semua siswa tanpa terkecuali, baik dari segi metode pembelajar, media yang digunakan, maupun evaluasi hasil belajar. Kedua yaitu kesenjangan akses. Tantangan pengembangan kurikulum kesenjangan akses berkaitan dengan adanya ketidaksetaraan dalam akses pendidikan antara kelompok siswa yang berbeda, baik berdasarkan lokasi geografis, ekonomi, sosial, maupun teknologi. Ketiga yaitu perubahan teknologi. Tantangan pengembangan kurikulum dalam menghadapi perubahan teknologi terletak pada kecepatan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Sementara kurikulum seringkali tertinggal dalam mengakomodasi perubahan tersebut. Dan masih banyak lagi tantangan pengembangan kurikulum di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu cara mengatasi tantangan kurikulum pendidikan. Pertama yaitu membenahi metode mengajar, artinya yaitu melakukan perbaikan atau pembaharuan terhadap cara atau pendekatan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Kedua yaitu berikan pelatihan dan pengembangan terhadap guru. Ketiga, lakukan pengembangan metode dan materi pembelajaran. Itulah cara mengatasi tantangan pengembangan kurikulum pendidikan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.